Pemirsa, panggung musik independen tanah air tampaknya tidak pernah kehabisan talenta kreatif. Biru Baru, band yang digawangi dua orang ini berbagi peran secara seimbang. Mulai dari sama-sama bernyanyi hingga memainkan alat musik di atas panggung. Menarik juga ya. Dua gensi ini sudah merilis 3 album studio di mana setiap albumnya memiliki cerita sendiri dan terlihat jelas pendewasaan mereka di album terakhirnya sejak mereka lepas dari label dan menjadi band indie. Seperti apa sih cerita inspiratif di balik perjuangan bermusik dua musisi berbakat ini? Kali ini istimewa banget karena aku ditemani oleh dua musisi hebat di sebelahku. Hai, ada Biru Baru di sini. Halo. Apa kabarnya? Sehat luar biasa. Alhamdulillah sehat. Congrats ya untuk album Biru Baru. Terima kasih. Yeay. Terima kasih. Untuk kelahiran album Biru Baru dan 17 lagu yang ada di dalamnya ya. Oke. Kalau aku boleh tanya dari album baru itu, Biru Baru, satu lagu favorit kalian? Kalau aku Senyum di Depan Cermin. Senyum palsu. Senyum palsu di depan cermin, yes. Kalau aku album Biru Baru. Dia selalu nggak bisa pilih. Kayak anak-anak sendiri semuanya. soalnya. Susah sih untuk memilih lagu yang mana favorit. Mungkin Iya. bisa dipecah kayak lagu mana yang paling kita senang untuk bawakan live. Mungkin kayak gitu bisa. Boleh, apa itu? Kalau paling senang bawakan live udah pasti Kalah Lagi. Kalah Karena Lagi. penonton semua energinya. Iya. Iya. Kalah banget lagi. Kalah Lagi. Sama sih kalau live ya kalah lagi. Kalah lagi ya. Mungkin setelah kalah lagi opsi lain gitu kita cari waktu lain sih. Iya. Untuk live. Karena itu memang dua lagu yang memang sedang booming juga ya dari para pendengar penikmat musik khususnya Iya. Biru Baru ya Puji gitu. Tuhan, iya. Ya, yes, oke. Nah, ini kan kalian berdua aja nih ya dari awal gitu. Apalagi tadi sempat disampaikan kalau dari awal sih kita lihatnya produce musik aja gitu kan ya. Tapi sempat gak sih kayaknya mau ada tambahan satu lagi nih as a vokalis gitu atau ya udah deh berdua aja gitu dalam Dulu perjalanan ada karir. sih. Awal banget tuh sempat ada kepikir karena kita berangkat dari produser gitu ya. Jadi kita tuh nggak mau ada kita yang nyanyi. Dan kalau live kita nggak mau nyanyi. Sempat ada kepikir kayak apa kita ajak orang lain ya, maksudnya kita tambah member Kolaborasi gitu ya. Awalnya tuh kita pengennya kolaborasi aja memang. Kayak udah deh Gol, kita sebagai produser aja tapi kita collab aja sama singer gitu kan. Cuman setelah kita sempat ada kolaborasi juga sama Amadea, namanya Adea Lisa, itu susah kita manggungnya karena kayak kebetulan dia juga sekolahnya di luar negeri, terus jadi susah gitu kita komunikasikan. Ya udah lama-lama ada teman kita yang suggest kayak ya udah sih kalian aja yang nyanyi. Ya udahlah kita nggak ada solusi lain kan. Akhirnya di lagu Coming Back For You itu kita pertama kali nyanyi suara kita masing-masing gitu. Jadi ya sama kayak Tata, momen sukses sebagai musisi adalah ketika lagu kita bisa bermanfaat buat orang lain dan bukan buat kita doang. Oke. Ketika lagu yang kita lepaskan ke publik itu udah bukan menjadi lagu kita pribadi. Iya. Ketika orang udah menganggap kayak itu mah ceritanya mereka doang. Tapi mereka kayak iya ini cerita kita semua nih. But anyway, Tata dan juga Goldan ini kan di masa digital sekarang, ini kan kita sering banget pakai AI, apalagi musisi juga pakai AI untuk tools, alat bantu gitu, bikin musik dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ini tuh ada temuan nih Tata sama Goldan kalau di jurnalis di luar negeri sana itu nemuin kalau ada tindakan tanpa izin yang pakai lagu-lagu, termasuk juga lagu-lagu Indonesia untuk melatih AI. Dan surprisingly, band kalian juga loh, lagu-lagu dari band kalian udah tahu belum? Tadi kita Baru cek. tahu tadi sih. Kita cek. Baru tahu. 52 lagu kami masuk. Gimana menurut kalian? Sebenarnya kekecewaannya tuh cukup dalam ya, karena kan sebuah karya musik itu kan bukan sesuatu yang bisa diciptakan. Maksudnya satu lagu tuh bukan satu karya yang bisa dibikin berulang-ulang gitu loh. Iya. Lagu itu ya cuman lagu itu aja gitu. Jadi banyak tumpah darah yang kita keluarkan untuk satu lagu itu kayak gitu kan. Yang kita kecewakan adalah mungkin kenapa nggak ada terms and agreement-nya tentang gimana penggunaannya, regulasinya gimana kita nggak tahu, dan tiba-tiba itu udah dipakai aja buat nge-train. Yang bisa aja nanti suatu saat kalau orang nge-generate lagu itu ada fraction lagu kita yang bisa aja ternyata part itu tuh yang kita pikirkan banget gitu. Iya, dan Part itu sayang banget sih. Iya, misalnya satu note itu yang sangat matters buat kami gitu, terus tiba-tiba dipakai gitu. Kita kecewa banget sih sama ketidakadanya izin itu dan tidak ada regulasi yang jelas gitu. Kalau nggak salah ya, kalau untuk
menyampel lagu kan ada regulasinya gitu, berapa bar aja yang sampai nggak masuk ke plagiarism gitu. Iya. Tapi kan kalau untuk nge-train ini kita nggak tahu ini apakah satu lagu, apakah satu bagian gitar, Yes. atau apa, kita nggak tahu sama sekali. Apakah semua part gitu kan? Iya, apakah semua part? Kalau memang ternyata itu semua part, ya jatuhnya kan seharusnya kita mendapatkan predikat sebagai AI trainer ya. Iya. Harusnya. Tata dan Golden ya. Tata dan Golden adalah AI trainer gitu Iya. harusnya. Tapi kan ini nggak ada Iya, sama iya. sekali kayak gitu. Mungkin yang bikin sulit Tata karena ini apa? Ya maksudnya dengan perkembangan AI sekarang digunakan sebagai tools kerja kita juga. Yes. Mulai erat lah ikatannya gitu dengan kehidupan daily kita kan. Mungkin ya secara regulasi tadi tuh belum bisa keep up dengan perkembangan dunia digital ini ya. Mungkin yang bisa kita harapkan sebagai musisi adalah gimana caranya dengan cepatnya perkembangan digital ini tuh bisa diimbangi juga dengan regulasinya. Ya, Sehingga betul. juga hak kita sebagai musisi tidak di tanda kutip rampas begitu saja gitu, karena kita juga sudah mengeluarkan banyak energi, banyak tenaga dan segala macam yang dimana kalau digunakan segampang itu ya of course kami kecewa gitu. Ya, Mungkin pasti, ya. ya bentuk AI lain mungkin aku belum tahu ya, maksudnya itu ada di mana aja bentuk plagiarisme seperti itu. Cuman ya itu sih yang bisa kita harapkan sebagai musisi ya. Yes. Bicara soal tadi dirampas AI artinya menunjukkan bahwa oke, di sisi lain kayak itu bentuk sukses kalian juga nggak sih? Gitu kan ya, bentuk sukses kalian bisa jadi AI trainer. Iya paham sih maksudnya, iya ya. Yeah, you get the point right gitu. Tapi kalau kita bicara soal sukses gitu, menurut kalian apa sih definisi sukses gitu? Ada yang bilang kalau sukses itu ya oke, jumlah streaming gitu. Ada yang dapat penghargaan, ada yang manggung di mana-mana dan lain sebagainya. Tapi kalau definisi sukses menurut kalian itu apa? Jujur, momen pertama kali gue pribadi merasa sebagai musisi yang berhasil Iya. itu ketika kita ngerilis music video sejenak di situ. Dengan kita ngerilis video sejenak Kenapa? itu dengan harapan ya udah kita bikin aja music video. Ya. Tapi yang terjadi ternyata di kolom komentar itu menjadi sebuah forum gitu loh buat teman-teman semua. Kayak iya aku kemarin merasa kayak gini, aku habis di Saling PHK, cerita gitu. saling cerita, terus ada yang komen, iya kak aku juga semangat ya kita berjuang bareng kayak gitu. Jadi kayak Tapi kalian juga turut berkomentar di situ juga kah? iya Biru-baru, kita membalas sebisa kita waktu itu. Tapi momen ketika kita melihat satu video bisa menjadi sebuah forum orang saling menyemangati satu sama lain itu priceless banget sih Taya. Iya, setuju. Pertama kali pas baca tuh, jadi kita sempat nggak ngecek komen sama sekali, sampai akhirnya ngecek komennya. Terus kayak ya ampun, ini orang loh. Iya. Ini orang yang beneran merasakan sesuatu. Yes. Dia merasa terbantu karena lagunya menemani dia, dan dia menemukan orang lain juga yang juga merasa terbantu karena dia mendengarkan lagu itu. Mendengarkan lagu itu ya. Dan mereka saling bercerita dan mereka saling menyemangati gitu. Itu kan sebuah pencapaian yang nggak bisa dihitung sama uang ya. Betul, Nggak bisa betul, dihitung sama angka gitu. Jadi ya sama kayak Tata, momen sukses sebagai musisi adalah ketika lagu kita bisa bermanfaat buat orang lain dan bukan buat kita doang. Oke. Ketika lagu yang kita lepaskan ke publik itu udah bukan menjadi lagu kita pribadi. Iya. Ketika orang udah menganggap kayak itu mah ceritanya mereka doang, tapi mereka kayak iya ini cerita kita semua nih. Itu Yes. adalah momen tersukses kami sebagai musisi sih. Tapi kalau bicara soal Biru Baru sendiri, ini sudah keluar dari label dari tahun 2023. Iya betul. Betul ya, dan sekarang indie, independen gitu. Sejauh ini apa sih plus minusnya ketika sudah jadi band indie atau independen itu? Sebenarnya mungkin ini berkaitan juga sama resource yang kita punya di zaman sekarang ya. Dulu tuh mungkin kalau menjadi musisi agar sukses itu biasanya suka dilihat dengan join the label gitu. Yes. Join label besar dan segala macam. Nah cuman sekarang switching jadi musisi tuh banyak kesempatannya untuk mengembangkan musiknya dan melakukan marketingnya secara independen gitu. Karena dibantu dengan DSP tadi, dibantu dengan platform digital ya, Instagram, TikTok dan segala macam. Jadi kita udah disediakan semua. Sehingga sebenarnya siapapun bisa jadi musisi. Oke. Gitu. Dan itu ada plus minusnya lagi tuh untuk di industrinya ini sendiri. Tapi yang saya pribadi syukuri sekarang adalah kalau kita independen bukan karena kita terpaksa, Iya. tapi karena kita memilih opsi itu.
Oke. Jadi independen bukan suatu pilihan karena kita kepepet, Yes. tapi karena kita memilih jalur itu. Oke. Dan image itu mungkin sekarang sudah mulai terlihat ya, karena banyak musisi-musisi independen yang mulai naik dan bisa bersaing dengan band-band Iya. yang label, dan kita Dan kuat juga ya. dan kuat juga, dan kita jadi sadar kayak oh mungkin dia kayak gini ya, dia pengen independen karena dia punya karakter ini yang Iya. pengen dia tunjukin kayak gitu. Dan terbukti, betul kan? Kalian sampai saat ini juga tetap bertahan dan berkarya. Iya, puji Wah, Tuhan. luar biasa sekali. Tapi akan ada gebrakan baru apa nih di tahun ini? Mungkin boleh dong di-spill untuk pemirsa Showbiz apa nih? Ini belum pernah kita official state, tapi mungkin Oke. kita kasih tahu di sini kan kita akan berencana. Boleh ya tapi ya? Boleh, kita udah Oke. izin. Kita akan berencana untuk membuat showcase di 3 kota di Indonesia yang pasti. 3 kota. Jadi ada di bulan apanya mungkin belum bisa kita spill. Oke, karena tapi masih kita akan godok. ada di tahun ini ya? Akan Oke. ada di 3 kota, kalian bisa tebak sendiri kotanya di mana. Kita juga belum boleh mengannounce itu, tapi yang pasti akan ditutup di Jakarta. Dan akan di-announce di media sosial kalian tentunya ya. Yep, Ya. pasti. Oke. Thank you Biru Baru untuk hari ini. Aku belajar banyak banget dari kalian. Aku belajar banget dari pengalaman awal kalian, bahkan sampai sekarang tetap berkarya luar biasa. Terima kasih. Pokoknya sukses terus. Thank you sudah hadir di sini dan Terima juga kasih sudah mengundang terima kami. kasih sudah mau diundang sama Showbiz. Kita jumpa lain waktu ya. Thank you so much Biru Baru Terima dan kasih. pemirsa Showbiz. Itu tadi perbincangan saya dengan Biru Baru hari ini, dan sampai jumpa di Showbiz selanjutnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.